warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, wabarakatuh. Bapak, Ibu, semuanya Waalaikumsalam. ya. Mungkin saya mengenalkan diri. Nama saya Hasnil, gitu. Nah, di sini saya sebagai owner ya, sebagai owner dari Eka Farm, terus kemudian Aman dan berbagai perusahaan yang kemudian Mohon ada. maaf Pak Asnil, suaranya Ya, putus-putus. bisnisnya nggak hanya ini ya, tapi ada beberapa lagi. Tapi, oh, putus-putus ya. Sekarang Ya, aman. suaranya tersendat-sendat ya Pak Asnil. Halo, sekarang aman ya. Oke, Oh, lebih baik. kalau sekarang masih putus-putus nggak? Halo, Oke, udah aman lebih ya. stabil Pak. Ya, Ya, semoga lancar. Tapi dari apa dari rekam nanti semoga bisa diulang lagi. Nah, ini perkenalkan, nama saya Hasnil. Saya owner dari Eka Farm dan juga Amandia dan beberapa perusahaan yang lain gitu. Nah, tadi kalau udah disampaikan oleh Mbak Novi tentang cara kemudian berbisnis, bermental bisnis dan sebagainya, semoga ini jadi salah satu awalan pemicu ya untuk kita bisa belajar bisnis. Dan sekaligus ini untuk sebagai solusi ya buat teman-teman yang kemudian saya mau bisnis itu bisnis apa, bagaimana mulai bisnis dan seterusnya. Dulu saya ketika mulai bisnis itu mungkin bingung juga seperti Bapak Ibu semua yang ada di sini. Biasanya kita akan belajar tentang, kita akan kemudian bertanya tentang saya sebaiknya bisnis apa, gitu kan. Nah, ketika bicaranya tentang apa, itu ternyata salah gitu. Harusnya kita pertanyaannya adalah siapa sebelum apa. Nah, ini saya belajar juga dari para pengusaha-pengusaha yang jauh lebih besar lagi. Ketika saya tanya baiknya bisa apa gitu kan. Nggak penting bisnismu apa, yang penting salah satu segera kemudian jualan. Tetapi untuk kemudian memilih bisnis apa itu, sebaiknya kita mulai dari siapa. Siapa yang kita kemudian jadikan sasaran target market dan seterusnya. Itu nanti akan kita bahas di materi ini maupun materi-materi selanjutnya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, eh, saya mau nanya nih, serius gitu, karena semuanya di sini semua pengen bisnis gitu. Terus kemudian ketika pengen bisnis, saya biasa nanya ini dulu kepada mereka, baik binaan saya dan yang lain-lain. Yaitu, Bapak Ibu, silakan nanti ketik di dalam chatnya, jawabannya itu mau hidup sulit atau hidup mudah. Nah, silahkan ditulis di dalam chatnya. Jadi kita mau bisnis, mau hidupnya sulit atau hidupnya mudah. Silahkan dijawab di apa namanya di chat ya. Nah, hidup mudah. Pak Gusto apa Bu Gusto ya? Oh, mudah. Semua rata-rata pengen hidupnya mudah. Terus ada yang mau nulis hidup sulit nggak? Oh, mudah lagi Pak Erwin. Terus, oke, mau hidup mudah, bagus. Coba satu lagi, ada yang mau nulis hidup sulit nggak? Kayaknya semua hidup mudah ya, bagus. Oh, jawaban pasti, ya betul. Jadi saya yakin teman-teman semua yang ada di Zoom ini, webinar ini, semuanya ingin hidupnya itu mudah. Tapi caranya gimana biar kita hidupnya mudah? Pilihlah pilihan yang sulit mulai dari sekarang. Kita kalau mau hidupnya mudah, maka nanti di akhir itu di awal ini maka kita harus pilih pilihan yang sulit. Contoh pilihan yang sulit. Dulu ketika saya memulai bisnis, ya mulai dari packing sendiri. Uh, Tidak ada yang kemudian mengejar-ngejar untuk segera melakukan ini itu.
semua dari bangun tidur jam 3, itu mulai dari sholat malam, sholat subuh, habis itu segera berangkat ke sawah, ketemu petani, ambil beras, ambil bahan baku, terus kemudian packing sendiri, dan seterusnya. Kalau ditanya apakah saya mau mengulang, ya enggak, karena itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pilihan itu saya pilih karena saya ingin hidupnya itu jadi mudah. Begitu juga ketika kita ingin hidupnya itu sulit, maka pilihlah pilihan mudah. Caranya apa? Ya udah, pilih pilihan yang mudah, yaitu pertama mungkin rebahan, yang kedua mungkin cukup tiduran, cukup kemudian malas-malesan, nonton film, nyekrol-nyekrol, dan seterusnya. Itu adalah semua pilihan yang mudah. Kalau pilihan yang sulit, itu kita harus disiplin, kita harus kemudian belajar, kita harus mau ketemu orang. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa saya ini adalah orangnya itu introvert. Bagaimana seorang introvert itu berjuang ketemu orang asing gitu, itu cukup sulit gitu. Dan itu saya sadar betul bahwa saya harus pilih ketemu orang baru yang tidak biasa saya ketemui. Saya keluar dari kepompong saya keluar dari kenyamanan. Ya, itu sulit. Beda dengan yang saya ketemu orang itu gagap gitu. Kayak mungkin Bapak Ibu bisa lihat awal-awal saya mulai Zoom itu biasanya agak gagap gitu ya. Nah, ketika kemudian sudah lancar dan saya kemudian tetap mau melakukannya, semuanya akan jadi lebih mudah. Itu ketika sudah dijalani. Nah, saya harap Bapak Ibu semuanya mau memilih pilihan yang sulit. Nah, saya punya sebuah cerita ya. Cerita ini saya dapat sudah lama sekali itu ketika saya waktu itu kuliah. Karena memang saya mulai bisnis, merintis bisnis, belajar bisnis, gagal dan seterusnya, itu saya mulai dari kuliah. Dan bahkan saya ekstrim gitu. Saya bukan hanya sekedar mulai dari kuliah, saya bahkan mulai nikah muda itu ketika kuliah. Jadi ya, KKN, kuliah, kerja, juga nikah gitu, sekaligus gitu. Nah, ada sebuah cerita, ceritanya adalah ada suatu hari itu ada sebuah desa dan desa itu letaknya ada di pegunungan. Mereka itu penduduknya itu membutuhkan air, tetapi sayangnya untuk mendapatkan air, air yang terdekat itu ada jaraknya cukup jauh dan prosesnya harus melewati sebuah gunung. Jadi mereka itu butuh air, tapi kemudian butuh melewati gunung. Nah, kemudian kepala desa itu kemudian mikir nih, gimana caranya saya mensejahterakan rakyat saya ya, padahal mereka butuh air. Kemudian dia bikin sayembara, memberikan pengumuman, barang siapa yang bisa ngambil air dari sungai, terus kemudian dibawa ke desa, maka kepala desa akan memberinya uang. Jadi ember ditukar dengan uang gitu. Nah, dari penduduk desanya nggak banyak. Kemudian muncullah dua pemuda, ya dua pemuda itu emak untuk kemudian menghasilkan uang dengan cara memindahkan air dari sungai itu sampai ke desa. Nah, Embro dengan kekuatannya yang sangat kuat, gitu kan, badannya kekar, tentu dia bisa mengambil air bisa lebih cepat, lebih banyak daripada Pipo. Pipo itu punya kelebihan, yaitu dia punya kecerdasan. Nah, ketika kemudian mereka lakukan permintaan air itu, sudah bisa ditebak bahwasannya yang bisa ngambil air dalam jumlah banyak berember-ember, ya tentulah Embro karena badannya kuat, lebih cepat, bisa bawa ember lebih banyak, gitu, stamina-nya kuat, gitu. Sedangkan Pipo dia lebih sedikit. Tapi suatu hari ketika mereka bekerja sambil terus menghasilkan uang, si Pipo kemudian berpikir, gitu, gimana ya caranya agar bisa uang itu tetap datang, tapi tanpa saya harus bekerja. Walaupun saya itu sedang tidur, walaupun saya itu sedang bersama keluarga, itu uang bisa terus menghasilkan untuk saya. Gitu.
Terus kemudian dia berpikir, gimana caranya saya menghasilkan uang seperti itu? Oh iya, caranya dengan menggunakan saluran pipa air. Nah, akhirnya dia sampaikan itu pada Embro. Embro, saya punya ide nih. Gimana kalau kita kerjasama bikin saluran pipa air? Kamu kan kuat nih, gitu. Sedangkan aku punya rencana seperti ini. Apa tanggapan si Embro? Nah, ide itu konyol gitu. Gini aja aku sudah cukup gitu. Aku bisa menghasilkan lebih banyak dan aku jauh lebih kaya daripada kamu. Nah, lalu Pipo menanggapi, ya udahlah, biasa saya tak wujudkan aja walaupun tanpa kamu. Aku akan tetap kerja, tapi sedikit demi sedikit saya mau akan bangun saluran pipa air. Nah, kemudian Pipo itu melakukan itu berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, sampai akhirnya dia bisa mewujudkan sistem pipa air itu. Ketika embro itu terus-menerus mengambil air seumur hidupnya sampai dia tua, stamina-nya udah turun, badannya udah rentah, maka yang dia hasilkan juga semakin sedikit. Berbeda dengan Pipo. Pipo sudah menghasilkan sistem pipa air, maka walaupun dia sudah semakin tua, ternyata karyanya itu tetap jalan dan terus menghasilkan uang, bahkan bisa diwariskan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, ini kemudian saya maksud tadi. Ketika kita pilih pilihan yang mudah, maka di akhirnya hidupnya jadi sulit. Ketika kita pilih pilihan yang sulit, maka hidup kita juga akan jadi semakin mudah gitu. Nah, ketika saya membangun bisnis pun, saya tidak kemudian, oh saya sudah bisa melakukan apa-apa sendiri. Enggak, saya akan bangun tim, saya akan bangun sistem, saya bangun kemudian level level yang lebih tinggi lagi. Saya bangun fondasi untuk lanjutannya berikutnya lagi. Nah, saya lakukan seperti itu pun sama seperti Pipo ini. Ketika saya di rumah, besok haji, maka uang itu tetap jalan, tetap mengalir gitu. Walaupun saya sedang tidak ada di sini. Tapi bukan berarti saya penganut bisnis owner jalan, bisnis jalan, ownernya jalan-jalan. Itu tidak ada. Ya, sepanjang saya ketemu semua pengusaha yang levelnya sampai triliunan, itu mereka pun tidak pernah menganut bisnis jalan, ownernya jalan-jalan. Itu hanya satu bisnis yang ada, yaitu bisnis gerobakan. Bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan, karena memang didorong gerobak. Nah, maka kalau ada yang masih berpikiran seperti itu, taubatlah gitu, taubatan nasuha. Dulu saya pernah berpikir seperti itu dan sempat waktu sampai kemudian turun. Karena saya sudah bisa nyantai gitu. Nah, ternyata tuh nggak mungkin. Kunci dari sebuah bisnis adalah kontrol. Kuncinya dari sebuah bisnis adalah bagaimana kita, kalau bisnisnya semakin besar, kontrol kita itu berbeda dengan cara kontrol kayak kita ada di lapangan. Kita bisa lihat dari dashboard dan seterusnya. Nah, itu kapan-kapan kan kita bahas. Oke, cara menghasilkan uang. Ya, Bapak Ibu, kalau kita berbisnis gitu ya, bisnis pasti yang bayangannya adalah kemudian dagang gitu. Kemudian kita jualan apa dan seterusnya. Kalau kita sederhanakan, ternyata cara menghasilkan uang di dalam bisnis, apapun bisnisnya, itu ternyata hanya seperti ini, yaitu kita memindahkan ya toh, produk maupun jasa, atau kita menukar produk atau jasa itu dengan uang. Kalau kita punya produk, produk itu dibutuhin orang, kita kemudian tukar dengan uang. Begitupun dengan jasa, ada yang butuh jasa pijat, ada yang butuh jasa konsultasi, ada yang butuh jasa perbaikan, apapun itu akan ditukar dengan uang. Jadi prinsipnya adalah kita memindahkan produk maupun jasa, kemudian jadi manfaat buat mereka, akhirnya kita mendapatkan uang. Sesederhananya tuh seperti itu. Maka saya setuju dengan kata-kata Bob Sadino. Biasanya orang-orang pegawai, mental pegawai, dia berpikir begini, harus punya uang dulu untuk berbisnis. Tapi kenyataannya bagi kami para pengusaha dan semoga teman-teman yang bisnisnya adalah para pengusaha juga, itu mikirnya adalah saya berbisnis, saya kemudian bergerak, saya berusaha untuk menghasilkan uang, bukan balik. Saya butuh uang dulu untuk kemudian menghasilkan, untuk kemudian berbisnis. Itu cara yang konvensional. Nah,
Mengapa ada orang itu mau beli produk dan jasa kita, mau bayar itu? Karena sederhana, karena kita bisa menyelesaikan masalah mereka. Ada yang dia itu butuh makan, kita sediakan makan, mereka kemudian ngasih uang ke kita. Ada yang punya masalah, butuh diselesaikan, kita bantu selesai masalah mereka, mereka kemudian kasih uang ke kita. Jadi teman-teman, mereka itu sebenarnya tidak pernah beli produk dan jasa kita. Mereka itu hanya peduli pada diri mereka sendiri. Kalau sepanjang masalah mereka itu selesai, nah sepanjang masalah mereka itu minta tolong, jadi ketika bisa menyelesaikan masalah mereka, pasti mereka mau membayar uang kepada kita. Itu ya, sederhana kan gitu. Oke, lanjut dulu. Terus apa yang kemudian kita jual di Amandia? Ini peluang bisnisnya adalah Amandia. Yaitu dua, yaitu hidup sehat. Gimana caranya seorang diabetes gitu, itu bisa gula darahnya normal tanpa obat, tapi bisa tetap makan enak bareng keluarga. Saya pernah tanya itu pada penderita diabetes ya. Sebenarnya apa sih yang kamu inginkan? Ternyata rata-rata mereka itu tidak bilang secara letelek langsung bilang bahwa mereka ingin sembuh dari diabetes. Rata-rata dari mereka itu paham diabetes itu bukan untuk disembuhkan tanda kutip ya, tapi bersahabat dengan apa yang sudah mereka alami, yaitu diabetes. Ibarat rumah itu sudah terbakar, sudah berhasil dipadamkan, maka gimana caranya apa yang sudah ada, yang masih ada itu bisa dimanfaatkan untuk bisa hidup. Nah, begitupun juga dengan para penderita diabetes. Itu mereka ingin gula darahnya normal, tidak suntak-suntik insulin, kemudian bisa tetap makan enak bareng keluarga. Dan yang kedua, keinginannya itu luar biasa. Walaupun mereka itu diabetes, mereka masih tetap punya keinginan tidak ada satupun keluarga mereka itu yang kena diabetes. Mereka ingin keluarganya bebas diabetes. Cukup dirinya saja yang kena diabetes, yang lainnya harus bisa sehat. Jangan mengikuti dirinya. Nah, ini yang akan kita jual. Ini masalah yang akan kita selesaikan. Nah, jadi jangan pernah melihat bahwa apa produknya, tapi apa masalah yang kita selesaikan, siapa yang punya masalah, maka kita akan bisa menyelesaikan sebagian besar persoalan. Nah, ada tiga cara ya, teman-teman. Orang itu memindahkan produk dan jasa. Nah, ini umum ya. Yang pertama, itu ya, sebelum ke sana, saya sampaikan dulu ya, ini pesan dari guru saya juga, beliau menganalogikan pipa air itu adalah bisnis gitu ya. Jadi dagang itu tidak sama dengan bisnis. Nah, bisnis itu membangun mesin penghasil uang. Sedangkan dagang itu adalah hanya sekedar menghasilkan uang. Dan yang akan kita bahas, kita dampingi di sini itu bukan berdagang, tapi membangun mesin penghasil uang. Kita tidak seperti Embro yang kita itu ngambil air dari sungai, terus kemudian kita pindahkan, kita dapat uang. Tetapi gimana caranya, walaupun kita tidak hadir di situ, tapi tetap bisa jalan dan menghasilkan uang. Tentu kesulitannya lebih sulit kita membangun mesin penghasil uang daripada sekedar menghasilkan uang. Nah, kita harus pahami dulu bagaimana cara jualan, kan gitu. Yang pertama, yaitu jualan sendiri, ya kan? Yang kedua, itu menggunakan jaringan. Contoh itu adalah MLM. Dan yang ketiga, itu membangun user atau pengguna dan juga sekaligus tim. Kita kan pinginnya seperti Pipo tadi. Maka kita mau membangun user atau membangun bisnis. Nah, saya kasih contoh ya. Contohnya gini, saya dapat ilmu ini dari salah satu guru saya itu dia bilang gini, ini contoh gitu. Penyanyi yang paling terkenal siapa yang kamu tahu gitu kan? Karena saya generasi milenial, ya saya tahu ya Rosa, Ariel dan seterusnya gitu. Nah, terus guru saya bilang gini, coba cek gitu. Penyanyi-penyanyi seperti itu, gitu. Itu tuh kan mengandalkan kekuatan diri. Kalau dia sudah tua gitu, sudah tua, apa ya masih laku kata beliau. Oh iya ya gitu. Nah, ini jualan sendiri, mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, mengandalkan ketenaran kita sendiri. Nah, di sini andaikan yang jualan adalah diri kita sendiri.
kita jualan ke 1.000 orang, maka ketika kita menambahkan faktor satu saja di sini, gitu, ya, yang 1 kali 1.000 berarti 1.000, ya kan? Satu kalau kita tambahkan 1 orang itu kalau ditambahkan jualan 1 orang aja ternyata cuma nambah 1.001 gitu, jadi 1.001. Jadi penambahannya jadi sulit gitu. Kita kerjanya tuh sangat keras sekali untuk kemudian menaikkan penjualan. Mungkin di awal-awal enak, tapi nah, bagaimana kalau misalnya jualan itu dengan jaringan? Contoh dengan MLM gitu ya. Ini 1 orang punya 100 reseller, 1 orang punya 100 downline. Kemudian 10-nya adalah masing-masing dari 100 downline itu punya 10 pelanggan misalnya. Kan sama aja nih, 1 orang punya 100 downline. Kemudian masing-masing downline itu jualan 10 barang atau 10 pelanggan gitu, ke pelanggan. Maka 1.000. Maka coba kita tambahkan satu jaringan saja, satu downline saja. Maka yang terjadi ternyata itu hanya 1.010 saja peningkatannya. Nah, bagaimana dengan kalau kita itu bangun komunitas, bangun pelanggan. Jadi bukan hanya sekedar bangun reseller, bangun downline, dan seterusnya. Ini saya contohkan, 1.000 orang di sini itu adalah user semua, pelanggan semua, komunitas semua. Orang-orang yang kemudian kalau diibaratkan di set Godin ya, bukunya set Godin itu, ini adalah orang-orang yang eh, apa ya, dia sudah ngikut dengan isu visi misi yang kita sampaikan ke mereka, gaya hidupnya, misi untuk kita bisa bebas dari diabetes, misi biar bisa kita gula darahnya normal. Nah, 1.000 orang ini hanya beli satu produk, sama saja jualannya akhirnya menghasilkan 1.000. Tapi ternyata ketika kita berinteraksi dengan 1.000 orang ini, komunitas yang kita bangun ini, para pengguna ini, kita lihat nih, oh ternyata dia itu juga butuh baju misalnya. Maka kita tambahkan satu produk di situ. Oh ternyata orang-orang penderita diabetes ini butuh baju khusus nih. Gitu. Tambahkan satu produk. Hanya dengan nambah satu produk yang benar-benar mereka butuhkan, ternyata hasilnya langsung bisa menaikkan menjadi 2.000. Misalnya penderita diabetes itu butuh sandal khusus. Dia tidak bisa sandal yang sembarangan. Karena kalau sandalnya sembarangan, dia lecet, kemudian tidak sembuh, maka dia bisa membusuk kaki. Nih contoh, nemu peluang itu, maka tambahkan satu produk lagi. Jadi produknya udah 3. Maka teman-teman sudah bisa menjual 3.000 produk, 3.000 penjualan. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Yang kemudian kita mau sampaikan adalah kita mau membangun user, membangun komunitas yang dengan cara itu kita tidak jualan itu ke lautan yang luas gitu. Nah, guru saya Pak Happy Trenggono, beliau bilang gini, lebih baik kita memancing 100 ikan di ember daripada kita memancing 10 ikan tapi di lautan yang luas. Itu kita bisa pahami ya bahwa lebih baik kita itu segmented, mudah gitu kan. Orang yang sudah percaya sama kita. Jadi kalau misalnya Bapak itu sudah punya pelanggan yang jadi percaya sama kita, itu pintu-pintu peluang bisnis yang lain akan muncul. Pelanggannya sama, ya kan? Tapi produknya bisa jadi berbeda-beda karena kita melihat based on user, ya. Jadi berdasarkan mereka tuh butuhnya apa. Jadi kita ngeluarin produk, memilih jasa itu berdasarkan kebutuhan mereka. Nanti kalau kita tambahkan, itu kita bisa menaikkan omset penjualan dan profit itu dengan sangat mudah. Gitu. Nah, misinya apa sih? Kenapa kok saya sampaikan seperti ini? Kita bikin webinar, kita bikin grup, karena kita punya misi gitu. Tapi gimana Pak kalau saya nggak mau ikut? Nggak apa-apa, kita punya misi yang mungkin beririsan. Apa misi kami? Misinya yang mau kita sampaikan adalah menyelamatkan diri, keluarga, bangsa, dan negara itu dari diabetes. Serta gitu, membangun bisnis dalam satu tarikan nafas.
Jadi kita itu menyelamatkan orang, menyelamatkan diri sendiri, keluarga kita, itu tidak terpisah-pisah dengan bangun bisnis. Gitu. Bahkan di sini pun kita sedang bangun keluarga, kita sedang membangun diri sendiri, bangun bangsa dan negara, itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Nah, kalau misalnya dari Bapak Ibu, teman-teman yang punya misi yang beririsan atau bahkan sama persis seperti ini, saya akan sangat senang sekali untuk yuk kita berkolaborasi, kita bareng-bareng mengemban misi ini. Nah, kenapa kita memilih ke diabetes gitu ya? Karena ini menjadi pikiran saya ya dan kemudian teman-teman yang lain bahwa kok Indonesia ini kenaikannya cukup cepat ya urusan diabetesnya. Bahkan jadi yang nomor 5 sedunia. Kita bisa lihat di tahun 2020 ini kan ada keanehan. Yang lain itu kenaikannya itu pelan-pelan gitu kan. Tapi ketika di tahun 2020 dari 15 juta tiba-tiba jadi 2021 itu 19,5 juta. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Karena COVID. Gitu. Ketika semua orang itu nggak pernah cek ke apotek, ke puskesmas, ke dokter, tiba-tiba kan harus cek. Ketika dia mau vaksin, dia harus cek gula darahnya, cek tensinya. Ternyata setelah dicek, tiba-tiba ketahuan bahwa Indonesia banyak yang diabetes. Dan itu 19,5 juta pun itu hanya yang ketahuan, belum yang tidak ketahuan. Kalau sampai kemudian semua mungkin dicek semua, mungkin jumlahnya jauh lebih banyak. Bahkan saya berkeyakinan ya, kalau lihat dari data ini, satu dari setidaknya ya, 1 dari 10 orang yang tak kenal itu pasti diabetes. Pak, ciri-cirinya diabetes apakah harus gula darahnya tinggi? Belum tentu. Bisa jadi dia baru resistensi insulin. Jadi ciri-cirinya banyak. Muncul ada kutil, muncul kemudian perutnya membuncit, mungkin dia itu jadi mudah lapar, dan seterusnya. Nah, ini kan sudah bisa ditemukan bahwa mereka ini sebenarnya adalah penderita diabetes. Maka saya sampaikan selalu pada teman-teman itu bahwasanya ini tugas kita nih, panggilan kita nih, misi kita nih untuk kita bisa menyelamatkan Indonesia. Jangan kita itu berprestasi yang di diabetes dong, peringkat 5 dunia gitu, nggak bangga gitu. Bahkan ini kalau kita tidak berbuat apa-apa gitu, nanti di tahun 2045 itu jumlahnya membengkak sampai 28,6 juta atau mungkin bahkan lebih. Apalagi sekarang kalau misalnya kita cek ya, penderita diabetes itu semakin muda. Ada yang usia 20, bahkan ada. Ya yang kemarin kita agak miris ya, ada muda gitu, pelanggan kami di Jogja itu yang ingin diet terus minum obat diet dan akhirnya pankreasnya rusak dan dia akhirnya menjadi penderita diabetes. Dan alhamdulillah ketemu dengan kami, berasnya diganti dan dia bisa tetap makan seperti biasa tanpa takut gula darah itu meningkat. Gitu. Nah, ini ada 5 prevalensi yang tertinggi ya di Indonesia. Semoga teman-teman bisa lihat ya. Ini yang paling tinggi itu tetap di DKI Jakarta, ya. Kemudian yang kedua itu di Jogja, kemudian Jawa Timur, Kalimantan, baru ke Sulawesi Utara. Bukan berarti yang daerah lain aman ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada di kota atau provinsi sekitar ini, bisa jadi juga seperti ini. Jadi kan masalah bagi kita pengusaha, di mana ada masalah, berarti di situ ada peluang. Gitu. Nah, ini eh, coba dicek saja di kontak WhatsApp kita itu berapa orang yang setidaknya itu punya resistensi insulin atau gula darahnya tinggi. Saya yakin pasti banyak. Tidak usah bilang BA, tetangga aja kita bisa tanya ke kanan kiri berapa orang itu yang dia punya masalah diabetes gitu. Nah, eh, kita nggak usah muluk-muluk ke 19,5 juta orang ya. Kita fokus aja untuk saat ini kita mau mau membantu 58.000 orang penderita diabetes yang 58.000 orang itu jumlah yang nggak
sedikit gitu. Kalau itu diibaratkan grup WA, maka kita butuh 58 grup WhatsApp untuk kita dampingi mereka. Dan mendampingi 1.000 orang dalam satu grup WA itu bukan pekerjaan mudah. Maka kami butuh teman-teman, ingin ngajak teman-teman, ayo kita garap ini sebagai bagian dari bisnis kita, bagian dari amal jariah kita, bagian dari kita itu mau menyelamatkan Indonesia. Nah, jumlahnya banyak, sudah ditemukan, dan yang paling unik, ternyata produk itu kalau udah cocok dengan penderita diabetes, repeat ordernya itu tinggi. Nah, apa sih yang kita jual? Kita jual itu Amandia, yaitu ini brandnya ya, Amandia. Nah, teman-teman, Amandia itu apa? Itu adalah brand dari eh, bisnis kita yang dia fokusnya adalah untuk membantu penderita diabetes. Ada beras, ada sereal, ada pati Garut, ada cemilan, ada minyak goreng, bahkan ada VCO-nya. Itu semua kita fokuskan untuk membantu para penderita diabetes. Gitu. Kenapa kok pelanggan itu milih kita? Yang jelas rasanya enak. Kan umumnya kan kalau penyerahan bukan dari kita, itu juga gitu. Pengen gorengan, kita sediakan minyak goreng. Pengen cemilan, kita sediakan cemilannya. Dan ini yang paling utama ya, ternyata produk kita yang tidak bisa digantikan oleh kompetitor itu adalah pendampingan. Jadi sebenarnya kita itu menjual, membersamai mereka dan mendampingi mereka. Nanti cara untuk bisa menghasilkan uangnya itu lewat produk dan jasa yang akan kita kemudian munculkan berikut-berikutnya. Nah, produk yang kita sebutkan tadi itu hanyalah awal saja. Nanti bisa jadi dari teman-teman mungkin kolaborasi, Pak, saya mau eh, nambah sandal khusus penderita diabetes, silahkan gitu. Tapi kita ingin mengawali dulu itu dari produk dulu dan juga jasa untuk mendampingi ini. Yang kita jasanya ini gratis saja. Karena yang penting pelanggan itu bisa sehat dulu. Gitu. Nah, ini testimoni-testimoninya, ada yang untuk ayahnya cuma ganti berasnya aja gitu. Dia sudah bisa membantu menurunkan gula darahnya, kemudian tangannya nggak kram, terus kemudian nggak bengkak lagi. Nah, ada juga yang eh, dia tuh cuma ganti berasnya dengan beras kami yang lain ya, beras Benku namanya, Benkuru kalau orang Jawa, itu dia bisa turun 7 kilo, hanya ganti berasnya aja. Sisanya ya olahraga seperti biasa, tapi itu membantu dia untuk tidak mudah lapar. Nah, ada juga yang dia sudah merasakan sereal aman dia, sehingga dia bisa bawa itu untuk perjalanan, baik haji, umroh, atau mungkin sedang traveling, itu ada. Dan ini produk-produk yang kita sediakan adalah produk-produk yang menyesuaikan pola hidupnya para penderita diabetes. Gitu. Ya, nanti bisa dibaca lagi. Halo, Mbak Novi, Ya, masih di... Oh iya, ya Pak Asnil masih Pak berikutnya Asnil. Mbak Novi atau Pak Asnil dulu tetap Pak. saya ya? Oh, Ya satu siap-siap. ini sudah sudah. Oke, mau saya teruskan apa pertanyaan dulu? Diteruskan dulu Pak, biar pertanyaan di akhir aja. Oke, nah terus gimana Pak? Kok bisa menghasilkan uangnya seperti apa? Nah ini ingat ya, produk kita itu tadi itu berdasarkan segmen penderita diabetes. Tugasnya teman-teman itu adalah kalau saya belum bisa jualan gimana? Dipakai sendiri. Ya nggak apa-apa gitu. Makanya di sini kita tekankan kita bukan MLM, kita mainnya adalah sebagai member. Kamu pakai sendiri boleh, karena saya juga sering ketemu orang itu dia itu pembeliannya sudah kayak reseller, kayak distributor, tapi tidak mau jualan gitu. Ya udah nggak apa-apa, maka gabung aja jadi member, nanti akan dapat diskon standar itu 5%. Tapi kalau pembeliannya itu sudah melebihi nominal tertentu, nanti ada cashback yang mengikuti gitu. Contoh gitu ya. Contoh, ini skemanya seperti ini. Kalau misalnya dipakai
untuk diri sendiri nih dalam waktu sebulan itu pembeliannya nggak nyampe 1 juta, ya udah diskonnya hanya maksimal 50.000 atau setara dengan 5%. Tapi ketika pembeliannya itu lebih dari 1 juta, maka teman-teman ditambahin cashbacknya. Nanti kan kita akumulasi. Oh ini pembeliannya Pak A ini sudah lebih dari 1 juta nih. Gitu. Maka akan kita kasih cashback tambahan itu 5%. Dan ketika kemudian pesan itu tidak harus memesankan ke diri sendiri. Nggak usah nyetok. Oh ada temen nih yang dia nanya kok kamu bisa gula darahnya normal. Gitu. Kalau normal gimana caranya? Udah beli aja ini. Belinya di mana? Beli lewat saya aja nggak apa-apa. Nanti dikirim langsung ke rumahnya. Nggak usah nyetok. Gitu. Nanti dia transfer, silakan mau dijual lebih tinggi lagi juga nggak apa-apa. Nanti pembelian semuanya kan ke kami ya, pesankan. Nanti kami yang akan mengirim, packing, urusan semuanya itu dari kami. Nanti Bapak Ibu tinggal duduk tenang aja, memastikan barang itu sampai dan mendampingi temannya itu menggunakannya bagaimana. Dampingi dia gimana caranya biar bisa berhasil remisi atau gula darahnya itu normal tanpa obat. Dan seterusnya. Nanti dari Bapak Ibu tinggal inginnya itu, pengen punya penghasilan berapa. Dan yang kita lakukan kan seperti itu. Punya teman, kumpulin, yuk mau nggak kita belajar bebas dari diabetes. Atau ada yang sudah kena diabetes, yuk kita kumpulin yuk. Kita olahraga bareng, kita hidup sehat bareng, cara makannya seperti ini, polanya seperti ini. Nanti kalau butuh beras, berasnya seperti ini, jangan beras yang lain. Kalau sudah beras yang lain, beras. Nah, semuanya pesannya ke Bapak Ibu gitu. Nanti pesankan ke kami yang nanti kalau diakumulasi misalnya kalau terpenuhi 10 juta, maka dapat diskon langsungnya itu 5%, itu langsung laba yang langsung, dan tambahin kita tambahkan cashback. Nanti sehingga totalnya dengan penjualan 10 juta itu, Bapak Ibu itu sudah bisa menghasilkan 1,8 juta. Gitu. Gimana kalau lebih dari 15 juta, maka totalnya itu 25%. Gitu. Kalau misalnya kita mau penghasilan 20 juta, tinggal dihitung saja. Kalau penghasilan 20 juta, berarti omsetnya pasti lebih dari 15 juta. Tinggal 20 juta dikalikan 4. Berapa? 80 juta target omsetnya. Maka butuh berapa pelanggan, berapa komunitas yang harus didampingi. Ingat, satu grup WA yang kita lakukan kan biasanya satu grup WA itu bisa sampai 1.000 orang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya grup WA, kok nggak dipakai gitu, tidak dipakai untuk memberikan pendampingan, eman-eman sekali gitu. Ini saya kasih contoh simulasinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin punya penghasilan tambahan aja, saya nggak bilang ini utama ya, tambahan dulu aja 1 juta per bulan. Maka cukup punya 15 orang yang didampingi, ya, didampingi, kemudian dia beli gitu. Dan berapa sih yang dia beli? Itu di sini saya hitung itu 15 orang itu berarti per bulan dia belanja 150 sampai 450.000 per bulan gitu. Gimana kalau mau penghasilan 5 juta? Oh, ternyata penghasilan 10 juta per bulan. Berarti kalikan dua lagi. Saya butuh 90 juta, 90 pelanggan. Apakah kemudian membangun pelanggan itu susah? Enggak juga. Karena kalau kita sudah paham siapa target marketnya, maka kita bisa tahu bagaimana cara mengumpulkan dan menemukannya. Tapi kalau dari awal Bapak Ibu itu hanya fokus pada apa yang dijual, biasanya akan sulit untuk kemudian mengumpulkan. Nah, nanti cara mengumpulkannya, cara mendampinginya, itu akan didampingi oleh tim dari Amandia, termasuk dari Mbak Dewi ini. Nah, apa sih untungnya kalau kita bergabung? Yang pertama, gitu ya, harga lebih murah, nggak usah pikir jualan lah, dipakai sendiri dulu aja gitu. Keluarga seneng, saya udah nyoba kok berhasil, kan jadi lebih pede kalau mau jualan. Toh kalau kalau misalnya apa namanya dipakai untuk diri sendiri, kita masih dapat untungnya. Harganya itu lebih murah. Terus yang kedua, itu pendampingan bisnis. Ini dari saya, dari namanya Bu Desi, nanti dia akan ngajari gimana caranya tentang keuangan, mengelola keuangan,
Terus kemudian dari HR juga kita gimana caranya membangun tim. Jangan bayangkan Bapak Ibu di sini akan selamanya itu sendiri. Kami akan lebih senang kalau Bapak Ibu, teman-teman itu bangun tim. Ya ada karyawannya, ada tim keuangannya, ada tim marketingnya, tapi nggak perlu mikirin stok, kan lebih enak lagi gitu. Dan pengembangan karakter bisnisnya, karena kan orang-orang seringnya belajar tentang how, tentang bagaimana, tentang apa yang dikerjakan. Padahal seharusnya itu pengusaha itu bersumber dari karakternya. Jadi di sini nanti kan kita ajarkan semuanya, belajar bareng-bareng. Terus kemudian tidak perlu ribet dengan stok dan packing. Karena jujur Bapak Ibu, sekarang ini orang-orang tidak suka urusan stok, tidak suka urusan packing. Makanya bagi yang muda-muda itu biasanya lebih suka jadi afiliator. Cuma nggak enaknya kalau jadi afiliator itu kita sangat tergantung pada platform. Sedangkan yang di sini kita ajarkan, kita tidak boleh tergantung sama platform. Kita tidak jualan melalui marketplace, tapi kita jualan dari yang kita kemudian bangun sendiri, yaitu sebuah grup atau kolam pendampingan. Dan itu Bapak Ibu terserah, nggak ada potongan, nggak ada yang mengganggu, tidak tergantung sama algoritma. Semuanya yang dimiliki oleh kita semua. Nah, Cek Pak Asnil. bahan materi Suaranya gimana hilang Pak Pak? Asnil. Saya kalau mau dampingi. Oh, suaranya hilang. Sekarang, masuk. Masuk, ada yang putus nyambung sih. Putus-putus ya. Iya, ini sudah lebih baik. Oh, udah lebih baik ya. Ya, mungkin sinyal juga ya. Nah, ini bahan materi semuanya sudah dari kami juga, dari Mbak Dewi dan teman-teman itu akan mendampingi Bapak Ibu itu untuk, oh, saya mau posting apa sih hari ini, mau bilang apa hari ini, semuanya dari kami. Mau bikin sendiri juga boleh. Nah, ini Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu. Kita produknya laris apa enggak. Nah, ini yang ada di Shopee itu kita pakai dalam rangka untuk membranding gitu, Bapak Ibu. Di Shopee ini kita nggak ada proses yang namanya pendampingan. Kalau di teman-teman itu akan ada pendampingan. Kalau ada di Shopee itu kita menawarkan pada apa yang untuk kemudian melakukan branding. Salah satunya adalah melalui marketplace. Dan Ya. kalau dari kami tidak menyarankan jualan di Shopee karena potongannya sangat luar biasa, harga juga tidak bisa kita kendalikan. Contoh ya, kita sudah jual itu harga contoh ini sereal Amandia, gitu kan. Sereal Amandia ini tertulis 36.497. Padahal harga aslinya tuh nggak segini. Terus kok bisa lebih murah, Pak? Itu apakah bikin diskon atau apa? Enggak. Itu adalah algoritma dari Shopee yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, hal-hal kayak seperti ini itu kita nggak bisa kendalikan. Makanya kita sangat sarankan lebih baik kita di luar. Kita di Shopee itu potongan tuh sampai lebih dari 30% dan hampir tanpa untung sama sekali. Jadi mendingan nggak usah. Terus kita bisa membuktikan pada orang bahwa ini loh ternyata produk kita itu jadi yang terlaris. Nah, ini yang fungsinya kita itu menunjukkan pada orang ada di Shopee. Nah, di sini kan ini beras diabetes nomor 5 terlaris di beras diabetes. Karena kan produk kita itu enggak hanya beras diabetes itu tidak hanya produk yang milik kita, juga ada yang tempat lain. VCO, gitu kan? Termasuk VCO yang terlaris. Terus kemudian ini juga sama, ini juga sama. Jadi ini sudah menjadi bukti bahwa kalau kita jualan produk-produk Amandia, nggak usah khawatir karena mudah banget jualnya. Asalkan kita bisa menemukan siapa target marketnya, dan itu akan kita ajarkan. Nah, gimana? Tertarik bergabung? Nanti langsung Ya. dengan Mbak Dewi. Iya, Gitu siap. ya, Iya, Mbak baik, Pak Dewi. Asnil. Mau lanjut? Eh, terima kasih Siap. banyak Pak Nah, Asnil untuk materinya ya. Mungkin sebentar. gimana cara bergabungnya? Ya, itu ya Oke. Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah disampaikan kalau misalnya ternyata market kita sudah sangat 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 jelas ya dari diabetes dan produk yang kita jual itu adalah produk setiap hari, maksudnya setiap hari dikonsumsi.
mungkin kecuali kiamat kali ya jadinya itu akan terus selalu dikonsumsi seperti itu. Nah, makanya kan hari ini kita temanya adalah repeat order yang sangat tinggi. Sorry, ya repeat order yang terus-menerus kayak gitu. Karena memang selagi beliau para diabetes ini ingin selalu sehat, memang harus selalu konsumsi dengan produk yang aman untuk diabetes. Nah, untuk itu kami memfasilitasinya atau membantunya dengan aman dia itu. Dan untuk tadi sudah dijelaskan dengan Pak Asnil kalau misalnya ada pendampingan dan sebagainya. Tapi Mbak, Pak, saya tidak bisa atau belum tahu tentang diabetes. Tenang saja karena kami akan bantu untuk mendampingi seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin sudah terbukti ya Pak Asnil dari Pak Rahman bahwa hanya menghandle satu grup itu bisa mengomset sampai 29 juta seperti itu. Apa? Kalau misalnya, sebentar, bocor ya. Kalau misalnya ditanya, kayak sulit ya Mbak, nggak gampang, yang nggak sulit banget, tapi juga nggak gampang gitu. Karena kalau misal kami bilang berbisnis itu mudah, mungkin semua orang kan ikut berbisnis gitu ya Bapak Ibu ya. Dan jangan khawatir juga, apakah produknya itu sulit dijual? Tidak juga. Tadi terbukti ya bahwa sudah terlaris, sudah nomor 4, nomor 5, dan banyak juga tadi bukti transfer dari para mitra juga kami, reseller kami, seperti itu. Nah, tadi juga ada pendampingan, ada grupnya juga, ada fasilitasnya. Itu totalnya berapa ya Mbak ya gitu. Mungkin Pak Asnil boleh dibantu next Pak Asnil. Oh, ini salah satu tadi ya udah. Next. Nah, mungkin kita bukan bilang lagi harga ya Bapak Ibu ya, tapi investasi. Karena kan mungkin Bapak Ibu misalnya sudah punya market dan itu akan terus-menerus, berarti kan dia akan selalu repeat dan selalu akan menjadi pemasukan Bapak Ibu semua gitu. Apakah 1 juta itu terlalu mahal ya Bapak Ibu? Next Pak Asnil. Apakah 500 ribu juga? Kalau misal Bapak Ibu suruh invest 500 ribu, kami juga yakin bahwa Mbak takut rugi, Mbak 500 ribu itu lumayan untuk kami. Jadi itu mahal ya Bapak Ibu ya. Mahal atau murah menurut Bapak Ibu nih? Boleh di komen ya. Kalau misalnya kami ajukan harga gitu, tadi ada pendampingannya, ada kontennya, tinggal jual aja. 500 ribu menurut Bapak Ibu mahal atau murah? Wajahnya Kak Dewi Enggak, tidak kelihatan. Mohon maaf bergantung. ya. Tergantung. Oke. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, ternyata tempat saya belum nyala listriknya, jadi mohon maaf sekali saya belum bisa on cam. Seperti itu. Oke, 500 ribu mungkin masih ada yang mikir-mikir lagi nih. Kurang lagi ya Pak Deden ya. Kurang lagi. Oke, berarti investasi 500, turunin lagi deh boleh. Boleh dicatat Pak Asnil. Oke. Jadi berapa base price-nya? Adalah 100 ribu Bapak Ibu. Jadi 100 ribu tadi Bapak Ibu itu next Pak Asnil. Per bulannya cuman menghabiskan sekitar 8.300 per bulannya. Itu Bapak Ibu sudah bisa dapat satu produk kami ya Pak. 100 ribu itu plus satu Amandia Cereal yang itu base juga di kita. Kalau misal Bapak Ibu bisa jual sereal itu keuntungannya juga lebih banyak seperti itu. 100 ribu sudah dapat member, pendampingan, grup, dan mungkin kalau Bapak Ibu di luar ya, kalau bisnis itu biasanya kan spend-nya itu di atas 500 ribu kalau untuk memulai usaha. Cuman kan tadi disampaikan oleh Pak Asnil ya, bahwa kami mencari tim untuk mewujudkan visi misi kami gitu, untuk saling membantu, untuk menyebarkan kebaikan lagi untuk para diabetes sih, karena banyak juga kasusnya diabetes itu turun menurun ya, maksudnya di keluarganya itu kalau udah ada yang diabetes satu orang tuanya dia menurun lagi ke anaknya gitu, meskipun itu bisa dicegah, makanya kita mencoba membantu seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk next Pak Asnil, untuk penawaran 100 ribu ini khusus hanya untuk Bapak Ibu yang ada di grup, yang ada di Zoom ini, itu terbatas untuk 10 orang yang tercepat ya. Nanti langsung bisa kirimkan bukti TF-nya ke Dewi langsung. Dewi adalah yang Bapak Ibu hubungi ya, yang menghubungi Bapak Ibu untuk join webinar pada malam hari ini. Begitu, mungkin saya nomor rekeningnya.
Saya kirim di grup ya. Jadi nanti saya batasi Bapak Ibu kalau misalnya sudah terpenuhi 10, mungkin saya akan menghubungi Bapak Ibu untuk tidak bisa join lagi gitu. Memang sebenarnya kalau di kami itu minimal 500.000. Tapi untuk saat ini khusus ya untuk mencari partner berjuang kami untuk mewujudkan visi misi kami, kami membacanya di 100.000. 100.000 sudah dapat member, diskon 5% dan satu produk Amandia Cereal. Sebentar. Nggak bisa gratis toh Kak. Kalau gratis belum sih Bapak. Kalau misalnya Bapak Ibu apa ya, bisnis itu kan pricey ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah sukses lancar mungkin akan lebih banyak lagi. Dan ini investasi ya Bapak Ibu, bukan nanti hilang karena kan Bapak Ibu akan didampingi juga. Apakah ilmunya hanya bisa diterapkan untuk produk Amandia? Enggak juga. Nanti mesti produk-produk yang lain tadi kayak Pak Asni jelaskan, ada bisa nambah produk sendal ataupun yang lain kayak gitu. Dan ilmu bisnis kan nanti bisa Bapak Ibu terapkan untuk mungkin yang saat ini sudah berjalan bisnisnya kayak gitu. Oke, sudah masuk nih satu. Berarti slotnya tinggal 9 lagi ya Bapak Ibu ya. 100.000 tapi produknya yang didapat tidak hanya sereal Kak, tapi diberi produk lainnya. 100.000 ini untuk awalan saja sih Bapak Ibu. Karena kan kami tahu ya, mungkin Bapak Ibu kalau misal disuruh invest untuk beli produk langsung 1 juta, 500.000 mungkin berat ya, karena takut rugi. 100.000 ini untuk member 1 tahun, Bapak Ibu tidak akan rugi. Kayak gitu. Dan caranya, konten-kontennya Bapak Ibu tidak perlu pusing lagi gitu. Nanti tinggal share aja. Mungkin ya saat ini sudah bekerja di kantoran kan mungkin banyak kebanyakan yang kena diabetes tuh malah yang kerjanya di kebanyakan duduk kayak gitu. Nah, mungkin bisa membantu teman-temannya juga dengan produk Amandia. Apakah Amandia hanya untuk orang diabetes? Tidak juga Bapak Ibu. Untuk mencegah ataupun saya yang sehat itu juga bisa konsumsi kayak gitu. Member harus bayar tiap tahun, setahun sekali aja sih Bapak. Jadi 100.000 untuk 1 tahun kayak gitu. Dan misalnya nih Bapak Ibu ternyata punya prospek lebih besar dan ingin mendapatkan eh, benefit lebih besar, untung lebih besar, kami sangat membuka peluang untuk itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kan produk Amandi ini sudah tersebar di banyak provinsi ya. Di Kalimantan sudah ada yang setiap harinya, setiap bulannya tuh orderannya tuh bahkan sudah di PO kan gitu. Jadi udah ada yang list, udah yang antri. Sesi tanya jawab silakan bisa dimulai sambil sambil kita ini ya Bapak Ibu. Silakan untuk mau bertanya boleh raise hand ataupun mau di kolom chat. Nanti saya bantu baca. Oke, yang sudah transfer boleh dikonfirmasi ke WhatsApp Dewi ya, Kak Gustu. Udah Halo, slotnya Assalamualaikum. sudah berkurang lagi nih Bapak Ibu. Ya, silakan. Tadi siapa yang bertanya ya? Ya, Kak. Halo? Saya dari, halo, ya, Sebentar Kak, ini yang mana ya? saya Eko dari, Oke, Kak Eko. halo, ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, ya, Waalaikumsalam. saya mau tanya ini produknya produk obat atau sebenarnya suplemen atau gimana, Kak?
Dan itu penyembuhan untuk diabetesnya itu bisa sembuh total dengan produk ini atau cuma untuk menormalkan gula darah aja? Ya, sekian. Terima kasih. Jawab Halo? Mbak Iya, Rofi. monggo. Pak Ya, Asnil mau dibantu Pak Asnil. jawab. Saya rekap dulu yang sudah pada transfer ya. Nanti saya cek Oh ya, slotnya masih berapa. Ah, oh ya, ya. Kalau kami itu memilih untuk tidak menjual obat, Pak Kak Eko gitu. Kenapa? Karena kalau obat itu kan atau herbal ya, itu kan ini ya, ada sesi di mana kalau itu sudah nggak sudah sembuh, maka itu tidak dikonsumsi lagi. Nah, kenapa kok itu makanan? Karena apa cara untuk kemudian menormalkan lagi orang diabetes itu disebut namanya remisi gitu. Halo, Mama. Remisi diabetes ya, halo. Oh, anu, bocor ya. Ya, jadi remisi diabetes itu adalah usaha untuk kemudian kita bisa menormalkan gula darah tanpa obat. Nah, disebut remisinya itu berhasil, itu tidak bisa dilihat hanya langsung gula darahnya normal sehari dua hari. Tidak. Tapi dia butuh waktu sampai minimal 1 tahun. 1 tahun itu remisi yang kita sebut namanya sebagian. Nah, melihat kenormalannya pun itu tidak bisa hanya dengan tes gula darah, tapi nanti dengan melihat tes HbA1c. Nah, itu nanti pendampingannya sampai seperti itu. Ketika kemudian dia bisa lepas dari obat, gimana? Lepas dari obat itu yang memutuskan nanti dokter. Jadi nanti ketika gula darahnya terus-menerus normal, otomatis nanti dokter akan meresepkan obatnya itu berkurang. Yang tadinya mungkin penuh 100%, turun jadi 75%, 50%, sampai akhirnya dokter mengatakan, sudah Pak, nggak perlu minum obat lagi, tolong pertahankan pola hidupnya. Nah, pola hidup ini itu kan bicaranya kan nggak hanya sekadar olahraga dan lain-lain ya, tapi dia juga butuh penunjang yang lain. Salah satunya adalah makanan, dan makanan itu akan dikonsumsi terus-menerus untuk menjaga pola hidupnya. Nah, ini yang kemudian jadi alasan kami untuk tidak menjual obat gitu. Nah, apakah kita juga nyediain obat? Ada herbalnya. Nanti itu kita bahas di ketika nanti Bapak Ibu sudah masuk ke dalam pendampingan ya. Tetapi inti dari produknya adalah makanan. Obat itu kita gunakan untuk membantu mempercepat kalau ada yang gula darahnya itu terlalu tinggi sekali. Kalau pakai makanan terlalu lama, maka kita sediakan ada herbal. Bahkan kita juga menyediakan ada minyak gosok untuk yang gula darahnya itu sudah berakibat pada sarafnya mati. Nah, itu neuropati. Dan nanti kapan-kapan di next webinar kita akan bahas apa itu neuropati, rasanya gimana, terus gimana cara kita mengurangi gejalanya dan sampai akhirnya nanti bisa normal. Begitu nggih, Kak Eko. Oke, siap. Uh, Terima kasih Pak Asnil. Sebentar. Tadi ada yang nanya lagi ya? Ya, terima kasih, Pak. Oke, gula darah katanya nggak bisa diobati, cuma bisa mengendalikan gula darah saja. Benarkah Pak Asnil? Tadi udah dibahas ya Pak Asnil? Tidak bisa ya, sembuh total jadi gitu. gini. Ah, jadi tergantung seberapa parah kerusakannya. Jadi ada yang dia bisa sampai normal sama sekali tidak seperti orang normal biasa itu bisa jadi. Tapi kan gula darah yang terus-menerus tinggi itu akan merusak organ semakin banyak juga. Jadi kalau misalnya gula darah itu tinggi, apa saja yang dirusak? Yang pertama adalah ginjal. Jadi kalau gula darah terlalu tinggi, maka tubuh itu akan berusaha mengeluarkan kelebihan itu dengan membuangnya lewat urin gitu. Nah, cara membuang lewat urin gimana? Lewat ginjal dulu. Padahal ginjal itu sudah didesain oleh Allah itu tidak bisa membuang gula karena molekul gula itu kan gede ya. Kalau dia memaksa untuk dikeluarkan, saringannya itu nanti filternya itu akan jebol sehingga nutrisi-nutrisi yang bermanfaat yang lain-lain itu akan ikut keluar, terus kemudian ginjalnya rusak gitu. Terus kalau gula darahnya terus tinggi terus, apalagi yang akan dirusak? Yang dirusak adalah tulang dan gigi gitu. Jadi kalau saya mau
giginya semakin kropos, semakin kompong, terus tulangnya semakin nyeri. Terus kemudian apalagi yang dirusak? Oh, yang dirusak nanti non sewu. Ini buat yang laki-laki ya, mohon maaf, itu tidak bisa tegak. Terus kemudian apalagi? Nanti yang dirusak adalah liver. Nah, apalagi yang dirusak. Nah, jadi semakin lama tidak dinormalkan gula darahnya, maka akan semakin bermasalah. Tapi bisa nggak orang itu disembuhkan? Nah, kalau menurut dokter itu tidak bisa. Tapi kalau menurut Allah gitu, semua penyakit ada obatnya. Cuma kita bagaimana kemudian berusaha saja untuk bisa sehat itu secara sempurna apa tidak gitu. Nah, nanti tetap kita usahakan bisa senormal mungkin. Tapi kalau mengatakan sudah sehat, sembuh, itu bukan di ranahnya kami. Tapi kita berusaha untuk membantu para penderita diabetes itu senormal mungkin, sesehat mungkin. Gitu, oke. Monggo, Oke, siap. Terima silahkan. kasih Pak Asnil. Ini sudah masuk 5 ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal 5 slot lagi. Nanti kalau misalnya ini saya kasih batas mungkin malam ini ataupun yang tidak ada m-banking dan mau mendaftar, nanti konfirmasi ke saya saja biar slotnya bisa saya simpankan seperti itu ya. Dan untuk karena ini Zoom webinar ya Bapak Ibu, jadi kita tidak akan bisa membahas semuanya seluruhnya secara detail. Tapi kalau misalnya ditanya apa namanya? Apakah produk kami itu bisa menyembuhkan total? Jelas tidak bisa ya, karena diabetes sendiri tidak bisa. Terus tadi ada yang tanya Pak Asnil, kalau misalnya ingin mencegah diabetes, pradiabetes, on diabetes, itu berarti kan aman ya Pak ya, kita konsumsi aman dia, meskipun namanya aman diabetes, orang seperti saya yang tidak diabetes, konsumsi malah lebih bagus kan ya Pak Asnil ya? Ya, ini makanya kita desain itu sebagai makanan. Jadi orang yang tidak diabetes pun konsumsi itu bagaimana? Ya nggak apa-apa gitu, malah justru bagus. Kayak contoh beras putih aman dia ya. Itu kalau dikonsumsi oleh orang normal, dia itu jadi nafsu makannya jadi berkurang. Jadi dia itu laparnya jadi tidak seperti orang yang biasa. Mungkin kalau dia makan cukup sekali sampai 2 kali aja sehari. Karena gula darahnya jadi stabil, nggak gampang lapar. Terus akhirnya kan kalau dia mungkin kegemukan jadi kurus sendiri gitu. Jadi lebih ngirit sebenarnya. Terus gimana Pak kalau misalnya konsumsi sereal, padahal saya bukan penderita diabetes, ya nggak apa-apa gitu. Bahkan pelanggan kami itu ada yang beli bukan untuk yang diabetes, tapi untuk anaknya karena suka rasanya gitu. Kok manis Pak? Ya memang penderita diabetes itu ternyata suka yang manis-manis. Makanya pernah kita buat itu serealnya jadi nggak manis rasanya. Ternyata pada protes, "Ah, nggak enak dan sebagainya. Padahal harusnya kan plain ya, tapi nggak ada masalah itu. Yang penting nanti tetap kita dampingi. Gitu. Ya, Monggo, betul, Bapak silakan. Ibu. Apalagi? Jadi kan tidak perlu khawatir, maksudnya biasanya kan pusing ya, satu diabetes, yang lain nggak diabetes. Nanti kalau saya masaknya satu sama, nanti gimana? Tidak perlu khawatir kalau udah pakai produk Amandia ya Bapak Ibu, karena emang didesain untuk kita kan obat terbaik itu dari makanan ya. Maksudnya yang masuk kita itu hasilnya lebih bagus gitu. Jadi sebisa mungkin untuk konsumsi kita yang baik-baik seperti itu. Jadi bisa untuk diet bisa karena kan kenyang lebih lama gitu. Misalnya ayahnya diabetes, ibunya sehat, apa konsumsi aman dia, apakah ibu langsung jadi diabetes? Enggak juga, malah lebih bagus gitu. Jadi kan sehat bareng-bareng di satu keluarga. Tapi ya tidak hanya konsumsi aman dia tok, terus nggak olahraga, ya nggak, jangan juga gitu. Tetap harus pola hidup sehat, Bapak Ibu. Soalnya aman dia bukan bukan apa ya Pak Asnil, bukan jurus langsung sehat terus ya gitu, enggak. Kita kita Ya, bantu ya betul. gitu. Gitu. Slotnya masih ada 5 lagi Bapak Ibu kalau misalnya mau transfer ataupun mau konfirmasi, mau segera dikit slotnya seperti itu. Karena itu lagi ya terbatas dan mungkin Bapak Ibu belum pernah menemukan pendampingan dan lengkap selengkap itu sampai bisnis selama hanya 100.000 tuh setahun nih gitu. Gitu. Nanti ketemunya kami-kami lagi sih Bapak Ibu. Nanti tidak perlu khawatir nanti kita pelan-pelan kayak gitu. Misalnya Mbak saya gaptek, kami ajarin Pak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir. Yang penting kita mulai aja ayo kayak gitu. Selain apa namanya membantu ya menebar kebaikan anti diabetes, kita juga
sambil menyelam dapat duit. Sambil membantu tapi juga dapat uang kayak gitu, dapat rezeki lain gitu. Gitu Bapak Ibu. Monggo mungkin ada yang mau tanya lagi terakhir. Gitu. Terus kalau misalnya sudah 1 tahun, itu gimana? Nanti kita perpanjang lagi bisa Bapak Ibu, kayak gitu. Dan misalnya mau untung lebih banyak lagi, gimana caranya? Nanti kita bisa diskusi. Misalnya Bapak Ibu butuh pendampingan one on one, kayak gitu, ataupun Mbak saya ada prospek banyak yang diabetes, tapi kalau misalnya dengan cuma 5% saya kurang Mbak, tapi saya mau beli langsung banyak. Boleh nggak misalnya gue harga? Boleh sekali. Jadi kami tidak membatasi hanya untuk 100.000 dengan keuntungan segitu ya Bapak Ibu. Jadi kami open, sangat open discussion, open bisnis juga. Kenapa kami membuka harga yang lebih murah ya dan jangkau? Karena kami memahami bahwa mungkin Bapak Ibu takut eh, nanti kalau misalnya nggak laku gimana ya kayak gitu. Kalau misalnya rugi gimana ya? Insya Allah nggak akan gitu. Jadi 100.000 menurut saya mungkin jajannya Bapak Ibu semua dalam 1 hari ataupun 2 hari kayak gitu. Jadi monggo dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini ada yang nge-raise hand ya? Pak Erwin mau discussion? Baik, terima kasih Mbak Dini atas Ya, monggo. kesempatan yang diberikan. Selamat malam Pak Hasnil. Malam Halo, Pak, ya silakan. saya mau tanya aja Pak. Tadi kalau Bapak bilang kalau di Shopee itu sebaiknya enggak. Bagusnya menurut Bapak kalau memasarkan online kemana aja gitu Pak? Kali Bapak ada masukan gitu seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mau tanya juga kalau misalnya lu Bapak juga punya produk beras merah, beras hitam, nah itu apa bagus juga nggak sama penderita diabetes gitu ya, seperti itu. Lalu juga kalau aman dia itu apa juga mungkin bagus juga sama orang yang kolesterolnya tinggi atau yang sakit jantung seperti itu. Nah, itu bagaimana Pak menurut Bapak Pak? Itu aja Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Pak. Langsung saya jawab, Pak Novi. Iya Pak, Iya monggo. Pak. Yang pertama itu tadi apa Pak? Jadi kan eh, kalau memasarkan secara online selain Shopee kemana lagi Pak yang menurut Bapak bagus gitu Pak? Kalau Shopee tadi kan ada potongan 30%, mungkin ke online yang lain gitu. Atau juga ada online yang ke luar negeri gitu barangkali. Mungkin kalau ke luar negeri harganya bisa berkali lipat seperti itu. Itu yang Ya, saya mau tanyakan itu seperti itu Pak. Lalu yang kedua tadi produk Bapak kan kalau nggak salah dulu ada beras hitam, beras merah itu juga mungkin apakah bagus nggak untuk penderita ya, ya. diabetes? Ya itu. Terima kasih Pak. Baik, yang pertama dulu ya. Ya, untuk jualan tadi kan sempat sudah kami jelaskan bahwa yang kita bangun itu adalah eh, pipanya, yaitu bangun bisnisnya, bangun mesin penghasil uangnya. Nah, selama saya itu dan teman-teman itu jualan di Shopee, gitu. Nah, di Shopee ini kita itu sering sekali itu dirugikan oleh Shopee ya. Kenapa? Karena Shopee itu algoritmanya itu yang sering berubah. Dia tiba-tiba naikin biaya admin, kemudian tiba-tiba dia bikin potongan yang tidak kita ketahui gitu, sehingga loh kok Pak ini lebih murah di Shopee daripada di toko atau di yang lain. Nah itu kita nggak bisa kendalikan, dan cenderungnya kalau kita bisa lihat ya, ini jangan-jangan gitu ya, ini omongan kita sama pengusaha, jangan-jangan ini juga justru bagian dari mematikan para UMKM atau para bisnis yang asli gitu. Karena kan semua data itu ada di Shopee ya. Kalau misalnya saya jadi pemiliknya Shopee, saya bisa dengan mudah untuk membuat produk-produk yang jadi pesaingnya yang jualan di Shopee. Nah, terlepas dari itu, makanya dari teman-teman pengusaha, teman-teman saya yang paham tentang digital marketing, tentang bisnis yang lebih besar, itu berusaha sebisa mungkin itu untuk tidak tergantung pada platform. Nah, gimana caranya kita bangun komunitas, bangun user,
bangun pelanggan. Jadi pelanggan-pelanggan ini itu akan mengikuti kita gitu dengan yang wadah dengan yang kita buat. Nah, salah satu yang paling mudah adalah grup WhatsApp. Ada lagi nggak Pak? Bisa dalam bentuk pertemuan rutin, bisa gitu. Jadi ketika mereka itu sudah terikat, engage dengan kita gitu. Nanti Bapak itu punya produk lain selain produk yang kita jual, misalnya kaos kah, mungkin tas kah, yang dia itu sesuai dengan pelanggan, pelanggannya adalah penderita diabetes, itu bisa dijual lagi Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya di Shopee, itu dia juga jual tas, jual apa-apa, itu dipotong terus. Nah, makanya kalau kami sarankan jangan jualan di Shopee. Tapi kita bangun eh, pelanggan sendiri. Satu grup WA itu bisa untuk 1.000 orang. Bayangkan 1.000 orang itu adalah penderita diabetes semua. Kira-kira peluang apa aja yang akan terbuka? Kami hanya sebagai awal-awal pencetusnya aja, stimulan aja, dengan menggunakan produk kami. Bahkan juga nanti bisa Bapak itu menjual atau mungkin jualan tes darah di situ. Silahkan. Karena itu grup itu adalah milik Bapak Ibu sendiri gitu, dari kami. Sehingga di sini terjadi komunitas ekosistem yang saling menguntungkan. Gitu. Jadi sampai sini paham gitu. Terus kemudian yang kedua, beras hitam ada nggak? Ada gitu. Di Eka Farm itu sebenarnya sebagai rumah brandnya dari Amandia itu kita jual beras merah, beras hitam, beras coklat, bahkan kami juga ada beras yang mix gitu. Yang di situ tuh kita sebut namanya Benko. Itu mix antara beras putih Amandia dengan beras merah. Itu ada. Nah, apakah bagus untuk penderita diabetes jantung dan lain? Ya, bagus gitu. Cuma kenapa kok yang di penderita diabetes itu ada amandianya merah sama putih? Itu bagian dari kami untuk menyederhanakan agar pelanggan itu tidak pusing saja. Terlalu banyak pilihan itu tentu akan membuat orang itu tidak langsung closing. Nah, ini memudahkan Bapak Ibu aja. Kalau beras hitam, gimana Pak untuk penderita diabetes? Bagus ya? Bagus gitu. Boleh nggak dikonsumsi? Boleh gitu. Cuma selama pengalaman kami, orang yang tidak terbiasa makan beras hitam itu selalu bilang beras hitam kok pahit Pak gitu. Ya, beras hitam itu memang pahit karena mengandung antioksidan yang sangat tinggi sehingga buat orang yang tidak terbiasa ada rasa tes akhirnya itu di pahit. Dan kalau kami sarankan biasanya harus di mix dengan beras putih agar tidak terlalu pahit. Tapi kalau udah terbiasa, ada lagi Pak Erwin? Baik, oke. Cukup Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Erwin sudah bertanya. eh Apa namanya? Untuk detailnya tuh sebenarnya kita banyak ya Bapak Ibu ya kalau misal produk-produk yang sehat gitu. Nanti bisa kita mungkin ada webinar lagi yang terkait dengan tapi itu fasilitas untuk bapak-bapak yang sudah ini ya sudah mendaftar sudah ada satu masih tersisa dua lagi Bapak Ibu masih ada kesempatan sebelum dia naik lagi menjadi 500.000 kayak gitu. Nanti pendampingan dan one on one misalnya emang Pak Asnil saya ingin menargetkan saya ingin mengakuisisi daerah mana kayak gitu dengan Amandia bisa nggak saya dapat fasilitas ini itu boleh nggak pendampingan ini kayak gitu. Saya introvert Pak bisa apakah saya ada boleh apa ya namanya konsultasi supaya saya bisa deal di sana dan deal di sini kayak gitu. Nanti bisa ya Pak Asnil ya untuk jadi member dulu tapi ya Bapak Ibu semuanya gitu karena Ya, nanti kita bisa, ada bisa. pendampingan khusus seperti itu. Jadi, monggo masih ada kesempatan dua lagi untuk 100.000. Kalau misalnya, apa namanya, ada kendala hari ini, seperti saya nih mati listrik dan nggak bisa kemana-mana gitu, boleh dikonfirmasi dulu, besok akan ditutup jam berapa, seperti itu. Pak Mujiono, raise hand ya. Mungkin ini terakhir ya Bapak Ibu ya, sebelum saya tutup dari jam 9 juga. Monggo Pak Mujiono. Baik, terima kasih Mbak Dewi dan Mas Hasnil Afrizal ya.
yang sudah men-trigger banyak orang ini ya, termasuk saya. Cuma ini, mohon maaf sebelumnya, saya itu kan bukan terbiasa bisnis ya. Kalau bahasa lainnya itu mungkin kategori introvert ya, malu untuk menawarkan produk kepada orang lain begitu. Makanya nanti kalau ada solusi, nanti ada pendampingan tutorial kepada member ya nanti alhamdulillah begitu. Ini nih beban saya ketika saya itu membayangkan saya ikut di bisnis ini begitu. Uh, Mas Hasnil sama Mbak Dewi ya. Ini ada pertanyaan berikutnya begini. Ketika konsumen itu sudah memakai produknya Eka Farm ini, kemudian ada efek positif penyakit diabetesnya itu, kemudian tiba-tiba dia nggak lagi memakai, apakah beras ini sifatnya itu adiktif begitu ya? Kalau nggak memakai maka kembali lagi semula, kalau memakai baru nanti ada perubahan positifnya begitu. Nah ini yang mungkin juga perlu dicerahkan kepada kami sehingga kami semakin yakin bahwa produk ini memang luar biasa. Terus yang kedua ini tentang legalitas produk ini ya. Tentu kadang orang itu macam-macam ketika kita nawarkan produk itu gimana, apa sudah ada label halalnya dan sebagainya. Nah ini mungkin juga perlu dicerahkan kepada kami Mas Azril dan Mbak Dewi ya terkait legalitas produk ini. Saya juga nggak tahu yang sudah ada di labelnya itu apa saja yang muncul karena saya juga belum tahu produknya seperti apa gitu. Saya rasa itu poin yang bisa kami sampaikan dan sekali lagi terima kasih men-trigger kami untuk semangat berbisnis begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Asnik. Sebenarnya saya bisa Waalaikumsalam warahmatullahi income wabarakatuh. legal juga sih Pak di sini. Mau dicoba ditampilkan nggak Pak Asnik? Mungkin tak jawab yang pertama dulu tadi, Boleh, Pak. yang adiktif tidak. Tidak Pak gitu. Jadi bukan adiktif ya, tapi karena memang contoh ya kalau di beras ini kan indeks glikemiknya rendah Pak. Nah, indeks glikemik rendah itu artinya ketika dikonsumsi oleh manusia, orang, dia itu menaikkan gula darahnya itu pelan-pelan. Sehingga tidak seperti kayak beras biasa yang kalau dia sekali dikonsumsi naik langsung dedel gitu, langsung naik tinggi gitu kan. Terus habis itu turunnya juga cepat. Nah, ini yang disebut indeks glikemiknya tinggi. Tapi kalau di beras kita gitu itu indeks glikemiknya rendah. Sehingga kalau dilepaskan gula darahnya itu pelan-pelan, membuat orang itu kan jadi stabil, tidak mudah lapar. Jadi lapar itu kalau di dunia medis disebut sebagai kadar gula darahnya itu turun. Jadi bukan perutnya kosong, beda. Perut kosong dan lapar itu dua hal yang berbeda. Bisa jadi perut kita kosong, tapi kita tidak merasa lapar karena gula darahnya tetap stabil. Nah, ketika kemudian dia berhenti tidak konsumsi beras kita gimana atau produk kita, ya nah, mesti akan kesulitan untuk mencari penggantinya karena kan kita sudah pilah ya produk mana yang ini untuk ini. Kalau misalnya gula darahnya pas lagi tinggi-tingginya, konsumsinya ini. Nanti kalau udah normal, ganti dengan yang ini. Nah, ini adalah alat untuk membantu mereka biar bisa mempertahankan kondisi remisi diabetes tadi. Kalau misalnya diganti dengan lain, apakah bisa jadi dia tetap stabil? Bisa jadi gitu. Karena tergantung kondisi setiap orang. Jadi makanya kita perlu ada namanya pendampingan karena tidak bisa kita resepkan makanan atau pola hidup itu semua sama, itu nggak bisa. Bisa jadi dia hanya butuh ini, tidak butuh itu, nah, gitu. Nah itu nanti ada di pendampingan, termasuk yang mendampingi orang yang didampingi, yaitu Bapak Ibu sendiri. Jadi kan Bapak Ibu kan mesti harus belajar ini itu. Nah kalau ada pertanyaan saya nggak bisa jawab gimana Pak? Ya udah lempar aja ke Mbak Dewi atau kemudian ke tim. Nanti akan yang membantu jawab mereka. Bapak Ibu tinggal meneruskan saja pertanyaannya itu, jawaban itu kepada pelanggan atau kemudian komunitas. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua untuk legal ya, legal untuk kemudian produk
di kita sudah cukup sebagai makanan itu sudah cukup banget. Ada Kementan, ada halal, ada BPOM, itu semua sudah ada. Jadi Bapak Ibu tenang. Kenapa kok bisa tenang? Karena kita juga sudah jual itu di toko-toko atau swalayan. Jadi swalayan itu tidak bisa jualan produk yang legalnya belum lengkap. Jadi insya Allah aman. Nanti kalau misalnya butuh mana buktinya, nomornya mana, nah itu nanti bisa minta ke Mbak Dewi atau customer service yang akan membantu nanti. Gitu nih, Pak Mujiono. Mungkin kalau ada tambahan, silahkan tanya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu risau, khawatir, eh, tidak BPOM ataupun tidak halal, ataupun kurang ya gitu. Kami ada sediakan misalnya Bapak Ibu juga pengen ternyata seperti salah satu dari mitra kami juga seperti itu ya. Jadi sampai memasukkan ke apa Pak namanya Eramart ya Bapak ya. Jadi itu juga menggunakan Ya, itu. betul. Ya, jadi kalau misal Bapak Ibu juga pengen mencobalah ataupun ke toko-toko mencari produk aman dia insya Allah udah ada. Cuman ya belum mungkin belum seluruh toko ya gitu. Kami sedang mengusahakan itu seperti itu. Itu Bapak Ibu sudah ada ini terakhir dari kami ada yang mau konfirmasi apa namanya member lagi masih open satu slot lagi Bapak Ibu ya. Monggo disilahkan seperti itu. Nanti untuk Mungkin, konfirmasi silakan ke Dewi. Gimana Pak Asnil? oh ya, oh ya, mungkin kan dari kepikiran, mungkin kayak tadi kan Mbak Novi ke Mbak Dewi itu eh, bisa jadi ada yang pengen mengakuisisi sebuah daerah gitu. Nanti toko-toko Ya. itu saya yang masukin. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Karena ini sekali lagi ya bukan MLM dan itu kolaborasi seperti itu sangat mungkin terjadi. Karena tergantung Bapak Ibu udah punya timnya, sumber dayanya untuk mengakuisisi sebuah daerah. Dan kalau udah diakuisisi, pertahankan jangan sampai tergeser oleh yang lain. Karena peluang itu langka gitu. Dan kalau sudah Bapak Bapak Ibu yang pegang, jangan sampai dimasuki yang lain. Nah, itu bagian dari pembatasan dari kami ya, pelindungan dari kami. Ya. Dan jangan takut juga untuk perang harga Bapak Ibu karena kami sudah ada ketentuan harga eceran terendah ya Bapak Asnil. Jadi tidak akan ada perang harga. Jadi kalau misalnya ada perang harga, maksudnya ada yang menjual di bawah ketentuan kami, dilaporkan saja di kami, nanti kami ada sanksi untuk yang di bawah harga eceran terendah seperti itu. Eh, Mungkin sekali lagi saya tawarkan satu orang lagi 100.000 tapi untuk pendampingan bisnis full. Nanti kalau misal Bapak Ibu juga pengen punya tim tapi terkendala gimana caranya, gimana mulainya, nanti kami bantu fasilitasi juga. Jadi menurut saya 100.000 mungkin angka yang tidak terlalu banyak untuk Bapak Ibu sehari 2 hari. Itu 100.000 mungkin buat jajan sehari 2 hari ya mungkin ya gitu. Nanti tapi Bapak dan Ibu 100.000 itu bisa dapat fasilitas bisnis seperti itu. Silahkan konfirmasi ke Dewi ya Bapak Ibu untuk yang mau keep lagi, yang mau daftar lagi. Oke, mungkin itu ya Pak Asnil dari saya dan Pak Asnil. Mungkin Pak Asnil ada yang mau disampaikan untuk closing statement ataupun yang lain? Tes Ya, masuk ya suaranya. masuk-masuk Pak. Oke, bisnis itu praktis ya. Kalau saya dapat dari guru saya, bisnis itu praktis gitu. Dia itu bisa semakin jago kalau kita praktek. Terus yang kedua, gitu, bisnis itu keterampilan. Jadi bukan yang diturunkan, yang diwariskan, tetapi sesuatu yang terus dilatih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau jago bisnis, gitu, kuncinya adalah segera praktek. Kalau itu gagal, hadapi. Kalau kemudian gagal, segera bangkit lagi, gitu. Bukan soal berapa kali jatuh, tapi berapa kali kita belajar. Ketika kita udah belajar, gunakan untuk kesempatan berikutnya. Dan satu hal yang berbeda dengan saya dan Bapak Ibu adalah dulu saya mulai itu nggak punya guru gitu. Nggak ada yang saya ditanya, Pak kalau saya gini salahnya apa? Gimana cara saya nggak perlu gagal? Gimana kalau saya belajar dari kegagalan Bapak aja? Itu nggak ada yang bisa saya tanya seperti itu. Dan bab belajar bisnis itu tidak hanya sekedar menjual produk dan menghasilkan uang. Ternyata bagaimana kita stay waras, tetap waras ketika dalam kondisi sesulit apapun,
bagaimana kita bisa membangun keluarga dengan kemudian bisnisnya juga tetap tumbuh gitu. Karena salah satu prinsip yang kemudian kami ajarkan pada para yang kita bina itu adalah keluarga itu adalah pelanggan yang paling pertama sebelum yang lain. Gitu Mbak Novi atau Mbak Dewi. Ya, siap. Terima kasih Pak Asni untuk waktu dan sharingnya. Begitu ya Bapak Ibu, insya Allah kita apa namanya akan selalu adakan juga untuk webinar-webinar gratis lainnya. Nanti Bapak Ibu silakan stay tune di grup cuan ya, kayak gitu. eh Mungkin itu ya Bapak Ibu yang mungkin bisa kami sampaikan ya. Sudah menuju penghujung acara. eh Terakhir ya untuk saya sampaikan masih ada satu slot terakhir untuk pendampingan member seharga 100.000. Masih saya tunggu. Nanti bisa dikonfirmasi ke saya seperti itu. Terakhir ya mungkin banyak dari beberapa mitra kami yang sukses itu karena beliau memulai duluan kayak gitu. Jadi banyak kan masih banyak yang belum mengenal ataupun tahu terkait produk aman dia secara menyeluruh. Sudah ada di beberapa provinsi, cuman kan mungkin ada beberapa daerah yang belum kayak gitu. Dan mungkin ada juga beberapa orang yang belum terjamah oleh aman dia yang sedang sakit diabetes. Semoga kita bisa menjadi wasilahnya ya ataupun jalan oh ternyata ada produk yang bisa membantu mereka tidak was-was lagi makan, sudah tidak merasa sakit lagi, bisa bahagia lagi, makan dengan enak dan tenang kayak gitu. Jadi eh, biasanya yang mulai duluan itu sukses atau sampai lebih dulu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi mungkin itu ya Bapak Ibu dari kami dari tim Amandia. Silakan untuk stay di grup Cuan karena insya Allah kami akan selalu adakan lagi webinar-webinar gratis lainnya dengan pembicara lainnya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau request tema terkait apa ataupun digital, kami juga bisa hadirkan. Nanti kita voting lagi. Silakan stay tune di grup. Oke. Begitu ya Bapak Ibu terakhir, ini masih ada satu ruang lagi yang belum disimpan ya, maksudnya belum di keep lah ya, belum diambil oleh peserta lain. Monggo silakan untuk menghubungi Dewi seperti itu. Mungkin begitu Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa belajar dan sharing bersama kami di Amandia. Banyak salah kata dari kami, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian karena sudah malam. Selamat beristirahat dan selamat berakhir pekan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak Ibu semuanya, warahmatullahi monggo wabarakatuh. silakan untuk live dari Zoom.